Kami tidak mau NKRI ini ada ribut-ribut di sini, ada provokasi di sini. Ini kenapa sekarang udah naik seperti mana itu orang manajemen itu? GM-nya mana? Jangan sampai saya keluar. Tunggu dulu bang. Ya udah, kita keluar. Enggak. Kita ini udah berusaha Ini udah berusaha fasilitasi loh ya. Kita udah berusaha semuanya supaya tenang. Ini kita nggak dihargai sama kalian gimana rekan ya? Ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Temuan baru guys soal premanisme kemarin yang membubarkan forum intelektual. Nah ternyata kalau menurut komentar netizen ya, ini setelah kejadian mereka berada di dalam ruangan dan di situ terlihat ada dialog antara preman dan juga polisi. Nah inilah yang akhirnya membuat rakyat berspekulasi, berpikir, berkomentar gitu ya. Kok bisa preman yang sudah mengacak-ngacak justru malah diberikan ruangan? Ya entah ini setelah atau sebelum kejadian, tapi intinya ini sangat menyakiti hati rakyat gitu loh. Kok seorang preman kok bisa difasilitasi gitu? Malah di sini terlihat premannya yang lebih galak lagi. Luar biasa sekali ya. Nah teman-teman semua, kabar baiknya akhirnya ya dari kepolisian sendiri akan mengaudit timnya dari mulai Kapolda, Polres, Polsek yang berhubungan langsung ketika kejadian waktu itu gitu ya. Agar nantinya bisa ditemukan siapa dalang dari semua ini. Karena ini penting guys. Kalau kita sudah tahu dalangnya, rakyat pasti akan puas. Tapi kalau belum, jangan harap. Nanti bisa-bisa malah rakyat yang turun untuk menemukannya sendiri. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu ya video yang ditemukan oleh netizen. Ini dia. Kami tidak mau NKRI ini ada ribut-ribut di sini, ada provokasi di sini. Begitu. Tadi kasih kesempatan 10 menit. Kok sekarang Tadi udah GM narik 10 menit. Ini kenapa sekarang udah naik Mana seperti itu orang manajemen itu? GM-nya mana? Jangan sampai saya keluar. Tunggu dulu bang. Ya udah, kita keluar. Enggak. GM-nya mana? GM-nya? Jangan dulu. Masuk. Kalau kita mau baik-baik, maksudnya ini. Sabar dulu. Mereka sama Pak Kapolsek. Ya, saya hargai. Saya hargai. Saya minta ya, abang sudah saya fasilitasi untuk di sini ya, Siap. untuk ngobrol. Tolong nggak usah teriak-teriak, nggak usah ini ya. Oke. Kita saling menghargai bang ya. GM-nya udah bisa hadir sini. Udah ya. Kita saling menghargai saja. Saya di sini juga melaksanakan tugas. Abang-abang juga mungkin ada ini ya. Tolong nggak usah teriak-teriak karena selain ini ada tamu-tamu yang lain. Gitu loh ya. Saya mohon bantuannya ya. Kita juga hanya minta GM-nya atas segera itu komunikasi sama kita. Kalau kita juga nggak mau tunggu lama, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Berapa menit, Pak? Ya. Kita nunggu berapa? Tunggu dulu. Ya, tadi saya udah ini loh ya. Tolong kerjasamanya ya. Kita sama-sama menjaga keamanan kenyamanan di sini. Betul. Ya. Ini beneran, ini tunggu sampai kapan? Sampai Udah. besok? Pokoknya tunggu dulu ya. Kita baru koordinasi ya. Tunggu sampai besok kita gimana nih? Ya. Kasih waktu nih. Bang, 10 menit atau 5 menit ini? Udah ya. Tunggu dulu. Nah, maksudnya ini kita lagi niat baik ini, kita komunikasi dengan orang manajemen. Nah, Buka dulu saya biar Siap. Nah, gitu. Ah. Duduk. jadi maksudnya panggil orang manajemennya datang biar tentukan waktu 10 menit atau 5 menit. Nah, jangan pakai kayak ini. Kami sudah berusaha memfasilitasi, sabar ya. Oh ya udah kita sabar aja, tunggu aja dulu manajemennya. Gak usah teriak-teriak, kasihan untuk ini kamu yang lain ya. Pak, kita lagi niat baik ini. Mau panggil GM-nya mana? GM-nya mana tuh? Pak, kamu sini. Kamu jangan nyuruh-nyuruh orang, kalau kamu duduk aja gitu loh. Tunggu aja dulu. Kita ini udah berusaha Ini udah berusaha memfasilitasi loh ya. Kita udah berusaha semuanya supaya tenang. Ini kita nggak dihargai sama kalian gimana rekan Ya. ini. Siap. Terus kamu Siap, harus Komandan. bagaimana? Slow aja, Komandan. Kita juga udah tenang ya. Izin dulu. Aduh, kok bisa ya? Malah di sini terlihat seolah-olah polisinya yang terintimidasi oleh preman-preman ini. Kalian gregetan nggak ngeliat ini teman-teman semua? Kok bisa gitu loh? Padahal polisinya sendiri ya yang mengatakan sudah memfasilitasi gitu loh. Dan pokoknya ini udah gendeng ini. Kok bisa gitu ya seorang preman gini malah justru yang sepertinya mengintimidasi polisinya gitu loh. Dan si Boncel tadi pertama mengatakan demi keamanan NKRI. Aduh, gue pengen ngomong jorok sih denger kata-kata dia itu. Keamanan orang mereka yang bikin kacau kok bisa ngomong keamanan. Kurang ajar bener ini ya.
Ayo teman-teman, pantau terus pokoknya, jangan sampai lewat ini ya. Oke teman-teman semua, ini dari Agus Saiful AS. Ini sesudah mereka mengacaukan lalu menunggu di ruangan meminta pihak hotel menghentikan FTA dan ultimatum akan masuk paksa lagi. Dimediasi oleh Kapolsek, kebetulan saya di lokasi. Ya gua nggak tahu sih ini bener apa enggak, tapi itulah yang dikatakan oleh netizen ya. Nah lagi ada ini, monyet hitam lu bisanya muter-muterin fakta baik. Lu yang rusuh acak-acak acara bilangnya ada provokasi. Kalau polisi nggak nangkep lu, lindungi lu, sebagian banyak pasti akan geruduk lu. Sayang aja lu diselamatkan polisi, biar polisi jadi pahlawan dah. Ya itu kemarahan daripada netizen ya teman-teman semua. Lagi dari BIMS, ini nih beliau-beliau ini yang bikin jelek nama orang timur, yang bikin kesan ngeri dan makin aja kuatnya stereotipe kalau orang timur itu serem, galak, ngeri dan lain-lain. Nah bener ini, ini oknum ini ya teman-teman semua. Ini nih yang harus dimusnahin yang kayak gini nih. Oke kita lanjut coba. Dari survival gagal, kalau didengar dari dialognya ini sebelum pembubaran Kak. Nah ini ada... kita belum tahu pastinya ini sebelum atau sesudah ya. Nah ini dari kaum Fufafa. Kami tidak mau NKRI ini ada ribut-ribut di sini, ada provokasi di sini. Justru elu yang bikin ribut provokasi, bangsat. Terus lagi ya, kita niat baik ini, baik biji lu. Emosi kali ini ya. Ya itulah teman-teman semua. Kadang-kadang aneh ya. Mereka yang mau memprovokasi, mereka yang mau membuat keributan, tapi justru malah mereka berpikirnya itu mereka yang paling NKRI gitu loh. Aduh, bikin emosi aja ini. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Terkait insiden adanya pembubaran di Grand Kemang ini, itu juga dilakukan audit internal ya kepada para petugas yang melakukan tugas pengamanan di lokasi. Sampai dengan saat ini, Bitpropam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 petugas. Ada yang dari Polres, dari Polsek, dan juga dari Polda. Kemudian ada 2 masyarakat yang dilakukan pemeriksaan juga oleh Bitpropam, yaitu petugas security dan manajer di Hotel Grand Kemang. Ya, ini seperti itulah tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, evaluasi ya terhadap internal. Jadi mohon waktu tim Bitpropam masih melakukan pendalaman. Narasi yang coba dimainkan sama si orang yang menjadi korlap ini itu luar biasa. Kita ini bela negara, ini perintah langsung. Ini kan seolah-olah menjadi masalah negara, gitu. Seolah-olah ini menjadi tugas negara, pengerusakan ini seolah-olah yang menugaskan atau memerintah dia benar-benar bagian dari kepala negara, yaitu presiden. Bang Felix ini korlap aksi kerusuhan di Grand Kemang itu ternyata hadir dalam sebuah acara dari Partai Golkar. Nah di media sosial ini spekulasinya mungkin kemana-mana, dan ini kemudian dikait-kaitkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Penyerangan. Rasanya kepolisian kalau mendengarkan ada perintah dari menteri, kemudian ada preman mau melakukan penyerangan terhadap acara diskusi, itu rasanya pasti akan dihentikan. Tapi kalau perintahnya kemudian dari perintah presiden, ini perintah langsung dari pusat, ini perintah dari presiden misalkan, ya perintah langsung. Rasanya pihak kepolisian atau security di setempat itu juga akan ketakutan tuh. Dan kemudian banyak yang menduga-duga apa hubungannya, apa kepentingan Golkar di sini di dalam pembubaran diskusi itu. Ya jelas lah, rakyat pasti berpikir ini pasti akan ada dalang yang tertinggi dari keributan tersebut gitu. Nggak mungkin seorang polisi terlihat terintimidasi oleh seorang preman ya kan, kalau si preman ini nggak ada yang merintah gitu. Nah siapakah itu? Tentu ini menjadi tanggung jawab juga untuk Pak Jokowi ya, karena rakyat juga bisa berpikir kalau ini adalah suruhan dari Pak Jokowi. Maka dari itu Pak Jokowi segera bertindak untuk menyelesaikan ini semua. Perintahkan anak buah Pak Jokowi untuk menyelesaikan siapa dalang di balik ini semua, biar clear, rakyat jadi nggak emosi lagi gitu loh, nggak kisruh lagi gitu kan. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Dah bang, mau kata juga apa bang?
Nyari duit jangan sampai segitunya apa. Kalau nyari orderan mah atuh lihat-lihat dulu beresiko kagak. Kan ini beresiko bang, ya pakai baju Shopee dah lo. Kagak dibelain kan lo sama bos lo. Ya nggak, belum tentu tuh bos lo ketangkep, ya kan? Lo buka mulut aja belum tentu bos lo ketangkep. Gue mah tahu bang, lo ada yang nyuruh gitu. Cuma makanya nyari duit mah di Jakarta tuh, jangan sampai segitu-gitunya amat. Emang udah susah banget apa nyari duit? Iya, lecek kan muka lu. Nah kemarin megahar. Ya, jangan diulangin bang ya. Oke? Premanisme, sebuah suku kata yang padanannya identik dengan kekerasan, ya. Adu otot, sekelompok orang yang mohon maaf dalam tanda petik tidak berpendidikan, kemudian bodoh, diorganisir oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk menjadi alat penekan bagi kelompok lain atau orang lain. Di negara hukum, ciri adanya gerakan intimidasi dan premanisme itu menunjukkan sebuah tindak pidana yang secara terorganisir dilakukan oleh sekelompok orang yang mengancam keselamatan orang lain. Maka sudah menjadi kewajiban polisi pada lokus dan pada tempus, pada tempat dan waktu kejadian yang bersamaan harus ditangkap, diamankan, karena itu menyebar ancaman dan sekaligus membuat suasana ketertiban masyarakat menjadi terganggu, ya, apalagi dilakukan di sebuah hotel yang menggelar sebuah acara di mana para tokoh-tokoh bangsa, Prof Din dan lain-lain ingin menggelar diskusi, lalu kemudian datang sekelompok orang dan membubarkan mereka dengan secara paksa, masuk merenges seperti orang-orang yang tidak beradab, ya, kemudian menyebar ancaman. Sayangnya hingga detik ini belum ada yang ditangkap. Pak Kapolri, negara hukum itu harus benar-benar menunjukkan komitmen di mana polisi bekerja profesional. Ya, apa yang Pak Kapolri sering sampaikan bahwa kita akan melawan premanisme dan tidak membiarkan ada premanisme tumbuh karena mengancam keselamatan warga, ini harus ditunjukkan Pak Kapolri. Apa yang dilakukan sekelompok orang itu harus segera diungkap siapa pelakunya, siapa dalangnya, siapa yang menyuruhnya, dan apa tujuannya. Ya, apakah itu motif politik atau tidak, kita tidak bisa menerjemahkan, tetapi polisi sesungguhnya memiliki kewenangan untuk mengungkap ini. Kita berharap dengan kejadian ini tidak kemudian mematikan rasa kritis dan sikap kritis, ya, seluruh tokoh-tokoh bangsa, para aktivis. Tidak boleh membiarkan ini sebagai sesuatu yang mengancam keselamatan kita semuanya. Kebebasan berbicara adalah cara kita untuk mengontrol keberlangsungan bangsa kita, dan cara kita yang berada di luar panggung kekuasaan untuk menjadi penyeimbang dan sekaligus mengontrol pengendalian kekuasaan dari dalam pemerintahan. Inilah negara demokrasi dan negara hukum. Kita tunggu sikap tegas Pak Kapolri. Makanya buat kegiatan, buat pemberitahuan ke Polri Pak. Gini nih Bang ya, gue bilangin ya, tidak semua kegiatan masyarakat itu harus izin ke polisi, ke Polri, tidak semua. Karena apa? Karena tidak pernah ada undang-undangnya harus izin ke polisi. Yang mana? Ada nggak undang-undangnya? Adapun kegiatan yang harus ada izin dari Polri itu adalah kegiatan keramaian yang bersifat di tempat umum. Itu pun bukan dalam undang-undang, tapi adanya di Juklap Polri nomor tahun 95 tuh ya. Ya, jadi izin itu adanya di Juklap Polri, bukan di undang-undang negara ini. Tidak ada. Masyarakat bebas. Kalau semua kegiatan masyarakat disuruh izin polisi, repot di hotel. Orang mau meeting izin,
Polri, orang mau bikin acara gathering di hotel izin. Jangan-jangan ntar orang mau week juga harus izin di hotel. Kan repot. Mau bulan madu terus izin di hotel. Nggak bisa begitu. Hotel sendiri sudah ada izin usahanya. Mereka yang mempertanggungjawabkan itu kepada negara. Ya, hotel itu. Apalagi ini diskusi di ranah privat, di ruangan hotel. Tidak perlu izin keramaian dari polisi. Kenapa? Karena tidak mengganggu fasilitas umum. Ya, pesertanya juga nggak sampai lebih dari 300. Tidak perlu ada izin-izin gitu. Gathering aja perusahaan boleh kok di hotel tanpa harus ada izin. Kenapa? Karena izinnya adanya di hotel. Hotel itu yang sudah punya izin. Begitu ya Pak. Bapak Cebong ini dari golongan cebong mana sih? Ada Pak, makanya Pak Arisman gitu ya. Cukup Mulyono aja yang bodoh, yang dongo ya, yang lain jangan gitu. Cukup dia aja, jangan ketularan lah gitu ya. Dan ini memang melanggar hukum tuh preman-preman itu. Justru itu preman itu kan sebelumnya demo, harusnya dia yang harus ada izin demonya, nggak harus izin tuh. Demo itu harus memberitahukan ke polisi bahwa kami akan melakukan unjuk rasa, itu harus ada izinnya gitu ya. Harus memberikan izin. Itu juga berdasarkan tadi Juklak ya. Jadi salam akal sehat ya Pak ya. Buru-buruan lah pinter Pak, bertobat Pak, tinggal dikit lagi Mulyono berakhir. Jangan keterusan bodohnya ya. Terima kasih. Salam NKRI, harga mati.